Apa terjemahan yang pas untuk Lord and God? Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Apa yang paling pas, paling tepat untuk terjemahan kata Lord dan God? Bapak Ibu Saudara, pertama kita harus sadari bahwa Yesus adalah penjaga firman-Nya. Yesus adalah pemelihara firman-Nya. Di dalam Matius 24 ayat 35, Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, maksudnya kiamat, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataanku itu artinya kitab suci. Kitab suci itu semua menulis tentang Yesus, semua berbicara tentang Yesus. Ya. Lukas 24 ayat 44 ya. Terus Yesus itu adalah sebagai yang memelihara dan yang menjaga Alkitab. Apa yang dilakukan Yesus ya? Ada 4 hal yang dilakukan oleh Yesus di dalam menjaga firman-Nya. 1, yang menulis itu harus nabi dan rasul. Kenapa begitu? Karena nabi dan rasul ini dipilih sendiri oleh Yesus. Jadi kitab suci tidak mungkin ditulis oleh sahabatnya nabi, temannya nabi, anaknya nabi, enggak. Harus ditulis oleh nabi dan rasul dan atau rasul. Yesus memberikan hikmat, memberikan ilham, wahyu dan dikuasai roh. Maka semua penulis Alkitab, kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah nabi dan rasul. Perjanjian Lama ditulis 26 nabi, Perjanjian Baru ditulis oleh 8 rasul. Itu cara Yesus menjaga supaya enggak bias, supaya tidak terjadi penyimpangan. Jadi yang pertama, sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul ya. Kemudian yang kedua adalah Yesus sendiri melakukan perubahan ya. Dari Alkitab perjanjian baru ya. Perjanjian baru tahun 65 Masehi berbahasa Aramaik. Oleh Yesus disuruh dirubah menjadi bahasa Yunani. Itu yang nyuruh Yesus. Itu cara Yesus menjaga firman-Nya. Dirubah pakai bahasa Yunani yang sering disebut Septuaginta pada tahun 70 Masehi. Kemudian yang ketiga, setelah era Septuaginta berlangsung kurang lebih 1600 tahun ya, 1900 tahun lah ya. Maka pada tahun 1963 pas ini yang ngomong nih lahir nih ya. Yesus menyuruh kepada nabi dan rasul. Yesus memilih nabi terus. Yesus itu terus memilih nabi, memilih rasul untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris mulai tahun 1963 ya, lalu disadur dalam bahasa Indonesia itu sekitar 1970 ya. Itu cara ketiga ya. Cara keempat adalah Alkitab asli Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ditulis tangan diangkat ke surga. Wahyu 11 ayat 19. Jadi lihat itu cara Yesus menjaga. Sekarang eranya apa Pak? Eranya Alkitab, kitab suci bahasa Inggris sekarang ini. Kita udah nggak boleh lagi bicarain pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Udah diangkat ke surga kok. Ya, jadi kata Lord, makanya saya menyebutnya Lord. Kita nggak boleh lagi menyebut Yahweh, tidak boleh lagi menyebut Yehova, tidak boleh lagi Yahweh, Yehova ya. Lord and God. Lord itu paling tepat apa kata gantinya? Lalu God itu apa? Oke, kita mungkin mulai dari God dulu ya. God itu sudah dari sejak awal disebut Elah. Pada mulanya Elah ya. Beresit bara Elah atau Eloah bolehlah, Elah Eloah ya. Itu dari awal itu sudah disebut itu Elah Eloah.
Maka kata ganti yang paling tepat untuk God adalah Allah. Allah itu bahasa Arab, ya, atau Elah itu bahasa Ibrani, ya. Jadi benar 100%, ya. Kata yang paling tepat, kata untuk menerjemahkan kata God, ya, adalah Allah. Bagaimana dengan Lord? Nah ini dia, Lord itu kalau Yahweh sudah tidak boleh, Yehova juga sudah tidak boleh, maka LAI memakai bahasa Melayu Tuhan, ya. Jadi Lord and God, Tuhan dan Allah. Udah tepat Pak, sudah tepat. Karena Alkitab kekristenan sudah memakai kata elah lebih dulu, ya. Kalau Allah itu bahasa Arab, ya Kristen Arab udah ada lebih dulu. Di dalam bahasa-bahasa dunia misalnya kami dan Omo, ya. Tuhan dan Allah itu Omo dan kami. Kemudian kalau bahasa Korea itu apa ya? Geuli Sudo, ya. Hamon dan Hanamon, kurang lebih kayak begitulah, ya. Kalau bahasa Jepang tadi Omo dan kami. Bahasa Cina itu Shen dan Yangdi, ya, seperti itu, ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjawab, ya. Apa terjemahan yang tepat untuk kata Lord and God? Kita nggak boleh balik ke sana, ya. God jadi Theos itu kan para mukalaf itu, ya. Bahasa Ibrani dan Yunani sudah tidak boleh dipakai lagi, ya. Sekarang harus pakai bahasa Inggris. That's it. Ya, segala hormat kemuliaan itu Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.